Selamat pagi. Dan apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dalam program TVR 09. Bersama saya tentunya Anggun Oktarini dan rekan saya. Saya Elisa Purba dan dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional khususnya dari sudut pandang DPR RI. Sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Komisi 2 DPR RI mendukung KPU kembali menggunakan Sistem Informasi Partai Politik atau SIPOL untuk pendaftaran partai politik peserta pemilu agar sistem dan transparan. Dan SIPOL juga ditujukan untuk memudahkan partai politik dalam melakukan pendaftaran peserta pemilu dan verifikasi. Komisi 2 DPR RI mendukung KPU kembali menggunakan Sistem Informasi Partai Politik atau SIPOL untuk pendaftaran partai politik peserta pemilu agar sistematis dan transparan. Usai rapat kerja Komisi 2 DPR RI dengan pemerintah, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Saan Mustafa menjelaskan, Sistem Informasi Partai Politik atau SIPOL merupakan program KPU yang digunakan pada pemilu sebelumnya untuk memudahkan partai politik dalam melakukan pendaftaran peserta pemilu dan verifikasi. Menurut Saan, SIPOL juga berguna untuk memvalidasi seluruh data terkait partai politik peserta pemilu, baik dari jumlah anggota maupun visi misi parpol tersebut. SIPOL kan bukan barang baru. Pemilu sebelumnya kan sudah dilakukan juga. Dan menurut saya SIPOL ini kan hal yang positif, hal yang baik karena membantu semua dan sekaligus juga kita bagian memvalidasi semua terkait dengan otentikitas data-data kepengurusan partai. Sementara itu, anggota Komisi 2 DPR RI Heru Sujatmoko mengatakan perlu ada sosialisasi aplikasi SIPOL terhadap partai politik, terutama yang akan mengikuti pemilu tahun 2024. Heru juga mendorong KPU lebih transparan dan adil terhadap seluruh partai politik peserta pemilu. Partai-partai yang selama ini sudah eksis kan sudah terbiasa itu loh. Sudah bukan hal baru lagi. Jadi saya melihatnya bukan pelayanan yang diskriminatif, enggak. Ya, saya kira enggak lah. KPU saya yakin enggak bisa dan enggak mau melakukan itu karena kalaupun iya pasti pengkritisannya mesti sudah luar biasa. Karena KPU kan dikenal lembaga independen dan sangat transparan. Arif Naka, TVR Parlemen melaporkan. Anggota Komisi 3 DPR RI Eva Yuliana menegaskan tindak pidana kekerasan seksual pada perempuan dan anak tidak bisa diselesaikan dengan restoratif justice karena dampak penderitaan yang ditanggung korban tidak dapat diganti dengan apapun. Anggota Komisi 3 DPR RI berharap hakim yang terpilih dapat menindak tegas kasus tindak pidana kekerasan seksual pada perempuan dan anak menggunakan Undang-Undang TPKS. Anggota Komisi 3 DPR RI Eva Yuliana menegaskan tindak pidana kekerasan seksual pada perempuan dan anak tidak bisa diselesaikan dengan restoratif justice karena dampak penderitaan yang ditanggung korban tidak dapat diganti dengan apapun. Menurut Eva, kekerasan seksual harus ditindak menggunakan Undang-Undang TPKS. Eva menegaskan tidak ada toleransi terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual. Berdasarkan atas hukum yang pasti. Karena sekarang kan kita sudah mempunyai undang-undang tindak pidana kekerasan seksual, itu lebih memudahkan para hakim agung dalam hal ini untuk memutuskan karena sudah ada landasan hukum yang pasti. Nah, juga bijak dalam artian tidak ada kata restoratif di sini karena memang tidak bisa tindak kekerasan seksual itu diselesaikan dengan dalam tanda kutip dengan berunding atau secara kekeluargaan atau secara damai, namun harus diputuskan dengan berdasarkan hukum yang pasti dan tegas. Sebelumnya, pelaksanaan fit and proper test calon hakim agung dan hakim ad hoc yang dilaksanakan oleh Komisi 3 DPR RI berlangsung khidmat. Dalam sidang tersebut, peserta fit and proper test berjumlah 11 orang. Di antara indikator penilaian, selain kredibilitas, integritas, dan kualitas, calon hakim dinilai berdasarkan pertanggungjawaban terhadap karya tulis yang telah disusun. Raihan dan Teddy, TVR Parlemen melaporkan. Subsidi pupuk kerap menjadi sorotan karena dinilai tidak tepat sasaran dan juga di sini menjadi keluhan kelangkaan. Dan informasi lengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami di TVR 09.
tugas dan fungsi DPR RI sangat penting bagi negeri ini sebagai pengemban amanat rakyat. Namun tidak banyak yang tahu apa saja fungsi dan tugas dari DPR. DPR mempunyai 3 fungsi pokok, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut harus dilaksanakan dalam kerangka fungsi representasi yang mengedepankan kepentingan rakyat berdasarkan aspirasi masyarakat dan untuk kesejahteraan rakyat. Dari fungsi legislasi, DPR RI mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun dan menetapkan program legislasi nasional bersama dengan pemerintah, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang dari DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Sementara, fungsi anggaran membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan Presiden, memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama, menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK, memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Dan fungsi pengawasan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah, membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD terkait pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Terima kasih. Video ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemerintahan Parlemen, Sekretariat Jenderal, dan Badan Keahlian DPR RI. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di TVR 09. Melanjut pembahasan terkait dengan ketergantungan petani terhadap pupuk bersubsidi terbilang sangat tinggi, dan di sini adanya rencana pemerintah yang akan melakukan pembatasan distribusi pupuk bersubsidi dinilai dapat membebani petani dan mengganggu produksi pertanian. Karena disparitas harga pupuk subsidi dan non-subsidi terlalu jauh, menyebabkan stok pupuk subsidi terbatas dan membuat petani tidak punya pilihan, sehingga memaksa petani untuk membeli pupuk yang lebih mahal. Komisi 6 DPR RI mempertanyakan alokasi anggaran pupuk bersubsidi ini yang seharusnya di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan. Justru Kementerian Keuangan mentransfer ke Kementerian Pertanian. Anggota Komisi 6 DPR RI Hilmi mengatakan, sebelumnya sudah ditetapkan alokasi anggaran pupuk bersubsidi ini ada di Kementerian Kelautan dan Perikanan, namun pada kenyataannya ada di Kementan. Dalam kesimpulan rapat di Komisi 4 kan udah dialokasikan ke KKP. Tapi di 2022 ini alokasi masih ditransfer ke Kementan. Nah inilah saya bagaimana secepatnya alokasi ini, solusi apa yang bisa diambil dari Kementan, apakah ini alokasi ini dilewatkan Kementan dulu atau lewat KKP. Masalahnya duitnya kan udah terlanjur masuk ke Kementan. Saya menanyakan nih ke pemerintah, alokasi harus cepat disalurkan ke Kementerian KKP atau lewat Kementan dulu untuk dialokasikan pupuk subsidinya ke petani tambak, karena itu bukan petani tambak asli, jadi tani padi dan ikan gitu loh, mina padi. Adanya rencana pemerintah yang akan melakukan pembatasan distribusi pupuk bersubsidi dinilai dapat membebani petani dan mengganggu produksi pertanian. Andri, TVR Parlemen, melaporkan. DPR berharap penerimaan negara dari cukai dapat lebih optimal dibandingkan kondisi saat ini. Salah satu solusi untuk meningkatkan pendapatan negara melalui cukai adalah melalui penyederhanaan tarif cukai tembakau. Badan Akuntabilitas Keuangan Negara atau BAKN DPR RI berharap penerimaan negara dari cukai dapat lebih optimal dibandingkan kondisi saat ini. Ketua BAKN DPR RI Wahyu Sanjaya menilai salah satu solusi untuk meningkatkan pendapatan negara melalui cukai adalah dengan melakukan penyederhanaan tarif cukai tembakau.
Penyederhanaan tarif cukai tembakau adalah salah satu kebijakan pemerintah untuk menekan angka perokok melalui penyederhanaan tarif dari 10 layer menjadi 8 layer. Nah, cukai rokok ini kita ingin ada kenaikan sehingga bisa membantu APBN kita dan mempercepat akselerasi pertumbuhan perekonomian. Bahwasanya PDB kita itu pertumbuhannya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan harga rokok, sehingga kecenderungan orang untuk merokok itu menjadi lebih tinggi. Wakil Ketua BAKN DPR RI Hendrawan Supratikno menambahkan, tata kelola layer dapat diperbaiki untuk memaksimalkan penerimaan cukai rokok, sehingga dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau DBH-CHT dapat dimanfaatkan sektor kesehatan, pemberdayaan petani, hingga sosialisasi perlindungan konsumen. Layerisasinya tarif-tarif ini juga disederhanakan. Kalau yang kecil, kalau dalam struktur industri kita kan mikro, kecil, menengah, besar. Nah, kenapa tidak dibuat 4 ini? Sehingga yang mikro ini, yang kecil-kecil betul-betul dibebaskan malah bila perlu. BAKN DPR RI berharap kebijakan tersebut efektif untuk membuat harga rokok tidak murah dan penerimaan negara dari sektor cukai semakin meningkat. Bani, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 7 DPR RI tengah berupaya menggali data informasi serta penjelasan secara utuh mengenai maraknya kegiatan penambangan tanpa izin atau ilegal yang tidak mengindahkan aspek lingkungan. Sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Minerba. Komisi 7 DPR RI menyoroti buruknya pengelolaan limbah hasil tambang di Blok Mandiodo, Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara. Hal ini menimbulkan dampak lingkungan dan sosial yang cukup serius, sehingga perlu segera ditangani. Komisi 7 DPR RI melakukan kunjungan kerja dalam rangka menanggapi aspirasi masyarakat Konawe Utara terkait isu pencemaran lingkungan yang dinilai sangat merugikan masyarakat di sekitar kawasan pertambangan. Ketua Komisi 7 DPR RI Sugeng Suparwoto menyatakan pihaknya tengah berupaya menggali data, informasi, serta penjelasan secara utuh mengenai maraknya kegiatan penambangan tanpa izin atau ilegal yang tentunya tidak mengindahkan aspek lingkungan sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Minerba. Pencemarannya, jadi pencemarannya itu harus diatur. Siapa sumber pencemaran? Siapa bertanggung jawab pencemaran? Apakah memang operasional hari ini atau operasional yang lalu yang katanya bagian dari 11 IUP yang dicabut, misalnya demikian. Kita harus fair dengan data-data yang faktual. Oh ya jelas, harus dituntaskan. Justru pencemaran itu sebagaimana aspek best practice dunia pertambangan adalah salah satu justru aspek lingkungan. Lingkungan sudah barang tentu, kerusakan tertentu ketidak, yang namanya imbalance dalam konteks lingkungan pasti menimbulkan pencemaran akhirnya. Melalui kunjungan kerja ini, Sugeng Suparwoto mengharapkan permasalahan pencemaran lingkungan yang terjadi di daerah Provinsi Sulawesi Tenggara dapat ditangani dan oknum pemilik tambang ilegal segera dibekuk aparat keamanan. Dari Sulawesi Tenggara, Teddy, TVR Parlemen melaporkan. DPR RI membentuk tim pengawasan haji untuk mengawal langsung penyelenggaraan ibadah haji tahun 2022 demi kelancaran dan kenyamanan jemaah Indonesia di Tanah Suci. Dan informasinya sesaat lagi, tetaplah bersama kami di TVR 09. Tugas dan fungsi DPR RI sangat penting bagi negeri ini sebagai pengemban amanat rakyat. Namun tidak banyak yang tahu apa saja fungsi dan tugas dari DPR. DPR mempunyai 3 fungsi pokok, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut harus dilaksanakan dalam kerangka fungsi representasi yang mengedepankan kepentingan rakyat berdasarkan aspirasi masyarakat dan untuk kesejahteraan rakyat. Dari fungsi legislasi, DPR RI mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun dan menetapkan program legislasi nasional bersama dengan pemerintah, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang dari DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Sementara, fungsi anggaran
membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan Presiden, memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama, menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK, memberikan persetujuan terhadap pemindahantanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Dan fungsi pengawasan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah, membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD terkait pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Terima kasih. Video ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemerintahan Parlemen, Sekretariat Jenderal, dan Badan Keahlian DPR RI. Pemirsa, kembali lagi di TVR 09 dan DPR meminta seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan ibadah haji 1443 Hijriah bekerja secara profesional, mulai dari teknis hingga memberikan pelayanan bagi jamaah. Dan pada saat kedatangan dan juga pelaksanaan ibadah haji nanti, sampai setibanya nanti ke tanah air. Dan untuk mengantisipasi ancaman penularan COVID-19 di Arab Saudi, Komisi 8 DPR RI juga memastikan kesiapan fasilitas kesehatan di Mekah dan Madinah. Dan berikut ini liputan mendalam yang telah dirangkum oleh tim redaksi TVR Parlemen. Sempat tertunda selama 2 tahun akibat pandemi COVID-19, penyelenggaraan haji 2022 kali ini mengalami beberapa perubahan dari segi teknis, biaya, maupun kondisi yang masih dalam transisi pandemi menuju endemi. DPR RI membentuk tim pengawas atau tim Was Haji DPR RI untuk mengawal langsung penyelenggaraan ibadah haji tahun 2022 demi kelancaran dan kenyamanan jamaah Indonesia dalam menjalankan ibadah haji. Seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 1443 Hijriah diawasi agar bekerja secara profesional, mulai dari sisi teknis hingga memberikan pelayanan bagi jamaah pada saat kedatangan dan pelaksanaan ibadah haji sampai setibanya ke tanah air. Untuk mengantisipasi ancaman penularan COVID-19 di Arab Saudi, Komisi 8 DPR RI pastikan persiapan fasilitas kesehatan di Mekah dan Madinah. Diwawancarai melalui Zoom saat sedang melakukan pengawasan penyelenggaraan haji Indonesia di Mekah, Arab Saudi, tim pengawas haji DPR RI Diah Pitaloka menyatakan, DPR RI bersama pemerintah telah menyiapkan tempat isolasi mandiri di setiap hotel. Akses fasilitas kesehatan dan rumah sakit pun juga akan dipermudah. Meski begitu, menurutnya rasio jumlah tim pendamping kesehatan masih sangat minim dibandingkan dengan jumlah jamaah haji. Ya, sebetulnya kalau sudah bicara hari ini, kita fokus pada panitia penyelenggara haji yaitu Kementerian Agama ya. Tapi dalam kerangka kesehatan, itu kehadiran Kementerian Kesehatan di Tanah Suci, itu kita rasakan di momen haji ini memang menjadi sangat penting. Nah, terutama dalam memonitor kesehatan para jamaah. Saya juga berharap kalau misalnya ada yang flu gitu kan, influenza atau panas gitu kan, itu segera dilakukan swab. Karena untuk mencegah kalau ada yang sampai terkena COVID itu ya kita hanya bisa mencegah penyebarannya gitu. Ditemui di Kompleks DPR RI Senayan, anggota Komisi 8 DPR RI John Kennedy Aziz menghimbau para jamaah Indonesia untuk tetap menjaga kebersihan dan kesehatan saat menjalankan ibadah haji tahun 2022. Ya, kita berharap bahwa jamaah kita karena sudah divaksin ya, sudah vaksin lengkap, vaksin 1, vaksin 2 dan booster, dan kita berdoa berharap mudah-mudahan jamaah kita yang berangkat kurang lebih sekitar 110 ribuan juga sehat dan menjadi haji yang mabrur dan mabrura. Tak hanya seputar persoalan teknis, sejumlah perubahan yang terjadi terkait kebijakan dari pemerintah Arab Saudi
seperti rencana penambahan kuota jamaah dan kenaikan biaya haji harus disikapi secara serius. Tim pengawas haji DPR RI Diah Pitaloka menyoroti soal kenaikan biaya ibadah haji yang saat ini masih ditanggung oleh manfaat nilai dana haji. Ia berpendapat perlu ada evaluasi dan revisi pengelolaan dana haji. Diah pun mendesak Kementerian Luar Negeri mengambil peran aktif diplomasi dengan Kerajaan Arab Saudi sehingga penambahan kuota jamaah haji Indonesia bisa terwujud. Pemerintah Saudi hari ini menaikkan banyak sekali biaya haji, harus pakai masyair, masyairnya juga harganya meningkat luar biasa gitu ya. Fasilitasnya memang meningkat gitu, tapi kalau dibanding harganya, ya harganya menjadi sangat signifikan kenaikannya. Nah, selama ini memang kita ditopang oleh pendanaan dari nilai manfaat dana haji. Nah, apabila ini naik dan nanti jumlah kuotanya bisa jadi 3-4 kali lipat karena kapasitas Saudi ditambah. Nah, pengelolaan dana haji ini menjadi tantangan sendiri gitu. Makanya dalam diskusi-diskusi di DPR juga di Tanah Suci, kita berharap akan ada review terhadap undang-undang pengelolaan dana haji dan juga ya korelasinya dengan undang-undang penyelenggaraan haji. Sementara itu, Tim Was Haji DPR RI Aceh Hasan Syazili menambahkan, pemerintah perlu memperhatikan masa daftar tunggu haji Indonesia sehingga komunikasi intensif dinilai akan membantu perihal penambahan kuota haji bagi Indonesia. Yang rata-rata sekarang sudah mencapai antara 23 sampai 22 tahun di Indonesia, bahkan ada beberapa provinsi yang sudah mencapai 40 tahun gitu ya daftar tunggunya, dan ini kita harapkan bahwa dengan adanya daftar antrian yang ditutupi dengan banyaknya kuota yang diberikan akan memberikan mengurangi daftar antrian tersebut. Tim Was Haji DPR RI akan memberikan masukan langsung di lapangan serta melakukan evaluasi menyeluruh dalam rapat di Komisi 8 DPR RI usai berakhirnya musim haji. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, tentunya ada yang rindu dengan suasana Jakarta Fair, dan setelah sempat absen Risa selama 2 tahun akibat COVID-19, Jakarta Fair ataupun Pekan Raya Jakarta tahun ini kini kembali hadir di area J-Expo Kemayoran. Dan tentunya salah satu aktivitas yang tidak boleh dilewatkan saat mengunjungi Jakarta Fair adalah wisata kuliner khas Betawi. Nah, nanti kita akan sajikan informasinya dan selengkapnya tentang Jakarta Fair, tetaplah di TVR Channel 9. Ingat selalu protokol kesehatan dengan melakukan 5M. Memakai masker, mencuci tangan pakai sabun, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, membatasi mobilisasi dan interaksi. Dipersembahkan oleh Biro Pemberitaan Parlemen, Sekretariat Jenderal DPR RI.
Pemirsa, kembali lagi di TVR 09. Dan terkait dengan Jakarta Fair, datang ke Jakarta Fair atau PRJ rasanya tak lengkap jika belum mencicipi beragam kuliner khas Betawi. Dan ragam kuliner khas Betawi seperti kerak telur, juga di sini es selendang mayang, rasanya wajib dicoba saat kita berkunjung ke PRJ. Hal ini juga sebagai upaya membangkitkan perekonomian masyarakat yang sempat lumpuh akibat pandemi. Dan berikut ini liputan lengkapnya hanya untuk Anda. Setelah 2 tahun vakum, akhirnya Jakarta Fair Kemayoran atau Pekan Raya Jakarta kembali digelar. Acara tahunan yang diselenggarakan selama 1 bulan untuk memperingati Hari Ulang Tahun Kota Jakarta setiap tanggal 22 Juni ini memang selalu menghadirkan sesuatu yang spesial. Salah satu hal yang tidak boleh ketinggalan saat ke PRJ adalah berburu kuliner khas Betawi. PRJ menjadi tempat yang cocok bagi pemirsa untuk berburu kuliner. Terdapat banyak penjual makanan khas daerah hingga jajanan kekinian. Saat di PRJ tentunya pemirsa nggak boleh ketinggalan nih untuk mencicipi berbagai kuliner khas Betawi seperti toge goreng, dodol Betawi, es selendang mayang hingga kerak telur. Kita kulik satu-satu yuk makanan-makanan yang sudah mulai langka ini. Yang pertama, toge goreng. Salah satu kuliner tradisional yang tersedia di PRJ adalah toge goreng Pok Yani. Toge goreng adalah hidangan vegetarian berbahan dasar toge atau kecambah kacang hijau. Uniknya, meski disebut toge goreng, cara membuatnya ternyata tidak digoreng loh. Melainkan toge direbus bersama dengan mie kuning di gerobak yang sudah dilengkapi dengan tungku sederhana. Para pedagang pun sangat bersyukur dengan dibukanya kembali Pekan Raya Jakarta karena mereka bisa berjualan kembali setelah 2 tahun vakum akibat pandemi. Ya alhamdulillah dikasih rezeki ya Allah gitu, bisa buka lagi di PRJ gitu. Udah 2 tahun nggak buka PRJ kan, kita kan nggak ada kerjaan lagi kegiatan apa-apa gitu kan ya. Karena dari Allah tuh Maha Esa, alhamdulillah kita bisa buka lagi gitu Kak. Alhamdulillah kan ramai banget. Kita buka dari jam 2, buka dari awal jam 2 gitu. Sampai jam 10. Seporsinya kita 25. Ini toge goreng kita toge sama mie kuning sama kucai. Terus sama ketupatnya Kak. Khas Betawi. Habis makan yang gurih-gurih, enaknya makan yang manis-manis nih. Dodol Betawi bisa jadi alternatif loh. Si legit hitam manis ini dibuat menggunakan 3 bahan utama, yakni ketan, gula merah, dan santan. Cara memasaknya pun cukup mudah, yakni dengan mencampurkan semua bahan tersebut kemudian diaduk. Namun, pembuatan dodol Betawi terbilang melelahkan loh, lantaran membutuhkan waktu memasak yang cukup panjang, yaitu 8 hingga 10 jam. Selain rasa original, saat ini penjual juga menyajikan varian rasa dodol lainnya seperti durian, wijen, dan ketan hitam. Menariknya, pemirsa bisa menyaksikan pembuatan dodol secara langsung di PRJ loh. Kalau yang satu ini tentunya tidak boleh dilewatkan ya. Kerak telur. Siapa sih di sini yang tidak kenal kerak telur? Jajanan berbahan dasar telur ini merupakan salah satu ikon makanan khas Betawi. Kerak telur mempunyai tekstur yang mirip telur dadar, namun cita rasanya sangat berbeda. Keunikan cita rasa sajian tersebut berasal dari penggunaan bahan baku yang beragam, mulai dari ketan, ebi, kelapa parut sangrai, dan tak lupa bahan utamanya yaitu telur ayam atau telur bebek. Seporsi kerak telur nikmat dihargai Rp30.000 untuk telur ayam dan Rp35.000 untuk telur bebek. Ya rasanya ya alhamdulillah ekonomi Indonesia kan semakin naik lagi, ya kan. 2 tahun kan nggak dagang. Seneng ya Bang? Seneng. Pengunjungnya lumayan rame. Seporsi harganya 30 telur ayam, bebeknya 35. Ya omset ya alhamdulillah. Iya. Karena kan pengunjungnya juga rame juga. Bahannya ada ketan, serundeng, ebi. Iya, telur. Dari jam 3. Iya. Iya, sampai tutup. Makan kerak telur tentunya akan lebih nikmat bila disandingkan es selendang mayang.
es segar yang dicampur dengan gula merah cair dan kue kenyal warna-warni ini memang sangat nikmat untuk melepas dahaga seusai mengelilingi Pekan Raya Jakarta. Dengan Rp20.000, pemirsa sudah bisa menikmati segelas es selendang mayang yang seger ini loh. Bang Aseni, si anak Betawi asli, juga membagi wawasannya nih sama kita mengenai filosofi es selendang mayang. Aseni. Iya. Asli Betawi, Mampang Perapatan, Warung Buncit. Dari engkong, abang, baru kita. Ya keturunan hitung sendiri aja dah. Engkong umurnya 60 tahun. Abang kita umurnya 60 tahun, kan 120. Belum abang. Nah, iya, 3 turunan. Biasanya kita tiap tahun kerak telur. Karena kerak telur peminatnya banyak, kita bagi-bagi rezeki kita ngambil selendang mayang. Yang hampir punah tidak ada, makanya kita buka selendang mayang. Gitu. Produk sendiri, bikin sendiri, belanja sendiri. Bahannya dia sebetulnya mirip dengan ongol-ongol. Apa tuh? Dulu ini namanya pecak ongol-ongol. Iya, cendol gupak. Masing-masing daerah kayak Bekasi, Tangerang, namanya beda-beda. Gitu. Sekarang dinamain selendang mayang karena warnanya kan udah cakep ya. Merah, putih, hijau. Jadi kayak selendang indah. Makanya dibilang selendang indah, selendang mayang. Ya, makanya cakep. Merah, putih, hijau. Bahannya dari sagu aren. Sagu aren, santan, gula. Nah, itu tadi beberapa kuliner Betawi yang wajib pemirsa coba saat berkunjung ke PRJ 2022. Tetap patuhi protokol kesehatan dengan menjaga jarak dan menggunakan masker ya saat wisata kuliner di PRJ. Kalau pemirsa tertarik mencoba kuliner khas Betawi yang mana nih? Sampai jumpa lagi ya di liputan menarik berikutnya. Di penghujung acara kami informasikan kepada Anda pemirsa terkait dengan agenda DPR RI pada hari ini Senin 4 Juli 2022. Pada pukul 10 waktu Indonesia Barat ada Komisi 10 DPR RI yang akan menggelar rapat kerja dengan Menparekraf. Lalu pada pukul 11 waktu Indonesia Barat ada Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI yang akan menerima kunjungan Parlemen Korea. Dan di siang hari pada pukul 13, Komisi 9 DPR RI akan menggelar rapat kerja dengan Menkes, Ketua DJSN, dan juga Dirut BPJS Kesehatan. Serta di Komisi 6 raker dengan Menteri BUMN tentang penyertaan modal negara tahun 2023 dan pembelian saham tahun 2022 ini. Serta sejumlah agenda dan program DPR RI lainnya yang tentunya dapat Anda saksikan secara langsung di TVR Parlemen melalui kanal utama, kanal komisi dan kanal alat kelengkapan dewan lainnya yang dapat Anda akses di tvr.dpr.go.id. Pemirsa, TVR Parlemen demikian TVR 09 edisi pagi hari ini dan kami ingatkan untuk tetap waspada pada persebaran virus COVID-19 dan tentunya tetaplah patuhi protokol kesehatan. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 pagi ini. Saya Lisa Purba dan rekan saya. Tentu saya bersama Anggun Oktarini. Sampai bertemu kembali di TVR 09 esok hari. TVR Parlemen, Referensi Indonesia. Badan Akuntabilitas Keuangan Negara atau